Tidur mengambil sekitar sepertiga hidup manusia. Jika rata usia manusia sekitar 60 tahun, maka kita tidur setidaknya 20 tahun. 20 tahun merupakan waktu yang sangat banyak untuk bisa lebih menambah kebaikan atau keberkahan. Pertanyaannya kemudian, apakah ketika kita tidur, kita tidak dapat meraih keberkahan? Dan jika tidur merupakan upaya berlaku adil pada raga, lalu bagaimana dengan ruh kita ketika kita tidur? Mari kita bahas. Nah, ketika kita tidur, tubuh kita beristirahat dan mengisi energi untuk digunakan saat terjaga. Namun, ruh atau jiwa kita masih tetap aktif di alam mimpi. Terdapat 3 kategori mimpi menurut sabda Imam Ali alaihissalam, yaitu 1. Kabar gembira dari Allah kepada hambanya yang beriman. Yang kedua, ancaman dari setan. Dan yang ketiga, mimpi yang tidak berarti. Adapun ruh ketika tidur menurut Imam Ali alaihissalam tidak berada di dalam tubuh, namun tidak pula meninggalkan tubuh sepenuhnya. Karena jika meninggalkan ruh sepenuhnya, maka orang tersebut ya pasti mati. Imam Ali menjelaskan bahwa ruh manusia ketika tidur bagaikan matahari yang tetap pada porosnya, namun cahayanya memancar ke bumi. Begitupun ruh manusia ketika tidur, tubuhnya masih tetap di bumi, namun ruhnya memancar ke langit atau ke alam mimpi. Nah, lebih lanjut, Imam Ali alaihissalam beratsar bahwa mimpi yang benar merupakan salah satu dari 70 bagian kenabian. Itulah yang disebut dengan tidur yang membawa keberkahan, alih-alih kesia-siaan rohani. Adapun prasyarat untuk meraih mimpi yang berkah tersebut adalah dengan menerapkan adab-adab tidur. Di antaranya muhasabah atau koreksi diri, memakai siwak atau gosok gigi sebelum tidur, berwudu, berdoa ketika berbaring, membaca Al-Quran, berlindung untuk mencegah ihtilam atau mimpi basah, berlindung dari jatuhnya atap rumah, dan mencegah terlalu banyak tidur. Nah, ketika kita tidur, kadang kita mimpi. Nah, mimpi ini adalah aktivitas ruh ketika kita tidur. Sigmund Freud menyebutnya sebagai aktivitas alam bawah sadar. Adapun aktivitas ruh ketika terjaga disebut sebagai alam sadar. Baik tidur maupun terjaga, ruh manusia tetap aktif. Namun, aktivitas ruh ketika tidur atau mimpi dapat mempertemukan manusia dengan ruh manusia lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sementara itu dalam Al-Quran terdapat banyak kisah Nabi yang berkaitan dengan alam mimpi. Misalnya mimpi yang benar yang diperoleh Nabi Yakub alaihissalam tentang anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam, yang akan mendapat ujian dari saudaranya sendiri dan kelak menjadi Nabi. Terdapat pula mimpi yang buruk yang diperoleh oleh Fir'aun misalnya tentang kelahiran anak lelaki yang akan menentang kezalimannya. Tukang sihir kemudian menafsir dan menyarankan Fir'aun untuk membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari pembunuhan tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa mimpi yang benar adalah satu dari 70 bagian kenabian, sehingga menafsirkan mimpi merupakan salah satu mukjizat kenabian. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam yang menafsir mimpi temannya ketika di penjara, yang kemudian dari tafsir yang benar tersebut menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bendahara negara Mesir pada waktu itu. Adapun salah satu adab ketika terbangun dari mimpi buruk adalah dengan meludah ke arah kiri 3 kali, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Fatimah alaihissalam ketika mendapat mimpi buruk dari setan. Mimpi dan hayal merupakan alam bawah sadar, seperti yang kita jelaskan tadi. Karena keduanya juga mirip dengan alam basa yang merupakan alam bentuk-bentuk. Kita bermimpi disebabkan ruh kita tidak pernah berhenti aktif. Freud menyatakan mimpi berasal dari aktivitas alam bawah sadar, entah itu sesuatu yang sangat kita takutkan di alam sadar, akhirnya berubah menjadi mimpi buruk, maupun sesuatu yang sangat kita inginkan di alam sadar, sehingga berubah menjadi mimpi indah. Sementara dalam Islam, mimpi disebabkan aktivitas ruhani yang berinteraksi dengan ilmu ilahi atau mimpi yang benar, ataupun interaksi dengan ilmu sesat setani, dalam hal ini mimpi buruk. Nah, alasan pertama kita bermimpi karena tubuh kita ya tidur. Tidak ada orang yang bermimpi ketika ia tidak tidur. Beda lagi kalau kita menyebutnya sebagai cita-cita atau impian. Nah, alasan kedua kita bermimpi karena walaupun tubuh kita istirahat, namun ruh kita masih tetap aktif. Maka beruntunglah mereka yang tidurnya pun mendapat berkah, karena sementara tidur pun mereka masih tetap mendapat ilmu yang benar.
Lanjut, alasan yang ketiga kenapa kita bermimpi adalah karena mimpi tersebut akan menjadi petunjuk kita di waktu terjaga nanti. Dan alasan yang keempat atau alasan terakhir mengapa kita bermimpi karena adab-adab yang kita lakukan di waktu terjaga akan menjadi stimulan terhadap apa yang kita mimpikan di waktu tertidur. Adab yang baik semoga menghasilkan mimpi yang benar, dan adab yang buruk tentunya akan menghasilkan mimpi yang buruk pula. Adapun mimpi yang buruk diperoleh oleh orang yang baik adalah ujian baginya untuk meningkatkan derajat ketakwaan. Selamat berlaku adil pada mimpi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.